Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Tumpukan Film yang akan kembali mereview film-film terbaru dan yang pastinya kalian tak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop untuk menonton. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat memacu adrenalin. Film A Quiet Place Part 2 yang tahun lalu sempat ditunda perilisannya karena pandemi COVID, akhirnya sekarang tayang juga di bioskop Indonesia dan gak kalah sama film pendahulunya. Film ini juga ngasih kita nuansa kekeluargaan yang kental dan juga banyak adegan menegangkan dari petualangan sisa keluarga Abbott yang harus survive dari para monster yang tentunya bikin kita terkesan sekaligus senam jantung saat nonton film ini. Nah, buat kamu yang udah nonton pastinya penasaran kan sama ending film ini dan juga kemungkinan apa yang bakal terjadi pada karakter-karakter film ini di sequel berikutnya nanti. Film A Quiet Place Part 2 menghadirkan kita pelengkap dari timeline cerita A Quiet Place pertama dengan dibuka dari flashback hari pertama ketika teror para monster ini dimulai dengan jatuhnya meteor besar yang secara nggak langsung membawa monster luar angkasa ini ke bumi. Nah, sesaat sebelum para monster menyerang kota tempat tinggal keluarga Abbott, kita sendiri bisa kembali melihat sosok Lee Abbott yang di film pertamanya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan istri dan juga anak-anaknya dari serangan monster. Di mana sosok Lee di sini kelihatan masih hidup dengan normal bersama keluarganya sebelum para monster menyerang. Dan dalam satu adegan ketika Lee sedang belanja untuk keluarganya yang sedang nonton baseball di kota mereka, kita juga di sana diperlihatkan kembali dengan sebuah benda yang bakal menjadi awal tragedi dari keluarga Abbott saat para monster mengepung bumi, yaitu pesawat mainan yang menjadi penyebab kematian dari anak bungsu keluarga Abbott, yaitu Bao, ketika dia menyalakan pesawat mainan itu yang akhirnya mengundang para monster untuk menyerang Bao sampai mati. Next, berlanjut ke masa kini, tepatnya setelah ending film pertama ketika Evelyn berhasil menembak mati monster yang membunuh Lee dengan bantuan Regan yang akhirnya menemukan kelemahan monster ini yang ternyata sangat sensitif dengan suara feedback yang dihasilkan dari alat bantu dengar milik Regan. Nah, di hari ke-474 saat monster ini menginvasi bumi, Regan yang dulu dekat dengan ayahnya Lee kini menemukan petunjuk dari keberadaan para survivor lain dengan mengikuti peta peninggalan Lee dan juga api yang dulu selalu dinyalakan Lee sebagai tanda untuk berkomunikasi dengan para survivor yang masih hidup dari serangan monster. Lalu dengan rumah mereka yang sekarang sudah hancur karena serangan monster di film pertama, Evelyn yang sekarang berposisi sebagai kepala keluarga kini membimbing anak-anaknya untuk menemukan para survivor lain yang masih hidup dan bisa membantu mereka. Di mana perjalanan ini kemudian membawa mereka ke tempat tinggal Emmett, teman dekat dari Lee saat dia dan keluarganya masih tinggal di kota mereka. Dan sesampainya keluarga Abbott ke tempat tinggal Emmett, di sini kita bisa kembali melihat momen ikonik dari film A Quiet Place saat kaki para karakternya menjadi awal bagi mereka untuk diserang oleh para monster. Seperti yang terjadi di film pertama ketika kaki Evelyn terkena paku dan menjatuhkan bingkai kaca yang mengundang serangan para monster ke tempat tinggal mereka. Dan kali ini lagi-lagi kaki Evelyn yang jadi korban ketika kakinya tanpa sengaja memicu sebuah jebakan yang menghasilkan suara berisik dan akhirnya mengundang para monster untuk menyerang mereka. Bahkan gak berhenti di situ, karena ternyata selain Evelyn, tragedi kaki ini kemudian juga berlanjut dengan kaki Marcus yang terkena jebakan beruang dan membuatnya secara otomatis berteriak sangat kencang karena rasa sakit yang dia rasakan. Di mana teriakan ini tentunya mengundang para monster untuk datang menyerang. Sebelum akhirnya Emmett datang menyelamatkan mereka dengan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Nah, saat Evelyn kini direpotkan untuk merawat bayinya yang sedang rewel-rewelnya, ditambah Marcus yang kakinya terluka parah karena perangkap beruang, di sini Emmett sendiri malah tidak terlihat senang untuk menampung keluarga Abbott di tempat persembunyiannya dan selalu berusaha mengusir mereka secara halus untuk pergi dari tempatnya, yang sepertinya disebabkan karena kondisi Emmett sendiri yang di sini sudah kehilangan istri dan juga putra yang begitu dicintai.
Sampai suatu hari ketika Regan dan juga Marcus sedang mendengarkan radio, mereka tanpa sengaja mendengar sebuah sinyal radio yang memutar lagu Beyond the Sea berulang-ulang. Di mana lagu ini sendiri pada akhirnya jadi petunjuk bagi Regan untuk menemukan pulau dari para survivor yang memutar lagu ini dari tower radio mereka. Dan karena di sini Regan ingin menolong keluarganya yang tidak diterima dengan baik oleh Emmett, Regan sendiri tanpa izin dari Evelyn pergi secara rahasia dari tempat Emmett dan memulai petualangannya untuk mencari keberadaan pulau itu. Di mana perginya Regan dari tempat Emmett akhirnya diketahui oleh Evelyn yang kemudian memohon pada Emmett untuk membawa Regan kembali. Emmett pun kemudian setuju dan membantu Evelyn untuk mencari keberadaan Regan. Sampai akhirnya Emmett lalu berhasil menemukan Regan dan menyelamatkan Regan dari monster yang hampir saja membunuhnya. Lalu di saat Emmett akan membawa Regan kembali ke tempatnya, Regan sendiri kemudian berusaha meyakinkan Emmett dengan menjelaskan kepada Emmett rencananya untuk menemukan pulau para survivor yang pada akhirnya berhasil meyakinkan Emmett untuk membantu Regan menyelesaikan misinya dalam menemukan pulau itu. Sementara itu di bunker milik Emmett, Evelyn sendiri pada akhirnya terpaksa meninggalkan Marcus dan juga bayinya untuk pergi ke kota mencari suplai medis bagi luka Marcus dan juga tabung oksigen untuk bayinya. Dan gak berselang lama setelah kepergian ibunya, Marcus yang kepo sama tempat pengecoran di sekitar bunker milik Emmett sekarang mengambil inisiatif untuk mengeksplor tempat itu dan pada akhirnya menemukan mayat dari istri Emmett yang kemudian membuat Marcus shock dan tanpa sengaja menjatuhkan barang-barang di sekitarnya yang tentunya memicu bunyi yang sangat keras dan mengundang para monster untuk datang menyerang Marcus di tempat persembunyian Emmett. Nah, karena di sini Marcus panik, dia lalu buru-buru untuk bersembunyi bersama adiknya di bunker milik Emmett. Ini lalu membuat Marcus secara nggak sengaja mengunci diri dalam bunker itu yang membuat mereka harus berbagi oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit dan hampir membuat mereka mati karena kehabisan oksigen. Di mana beruntung ibu mereka Evelyn datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan mereka dari kehabisan oksigen dan juga para monster yang sudah berhasil masuk ke tempat persembunyian Emmett. Sementara itu di pelabuhan, Emmett dan Regan yang kini berhasil menemukan kapal untuk pergi ke pulau yang mereka tuju, pada akhirnya harus ditangkap oleh koloni manusia yang ternyata hidup secara tersembunyi di sekitar kapal-kapal yang ada di pelabuhan itu. Sampai akhirnya mereka sendiri bisa kabur setelah Emmett dengan sengaja memicu bunyi-bunyian yang mengundang dua monster untuk datang membantai para manusia yang ada di sana. Dan di momen itulah Emmett akhirnya mengetahui salah satu kelemahan monster ini yang tidak bisa berenang dengan bukti salah satu monster yang tenggelam saat jatuh ke air. Lalu pada saat monster sedang membantai manusia yang ada di sana, ini kemudian memberikan waktu yang cukup bagi Emmett dan juga Regan untuk kabur dengan menaiki kapal yang mereka bawa menuju pulau tujuannya. Nah, sesampainya mereka di pulau itu, mereka akhirnya bisa menemukan koloni manusia yang merupakan orang-orang tersisa yang sempat dievakuasi oleh pasukan keamanan nasional Amerika ke pulau itu. Di mana di pulau itu koloni ini bisa hidup dengan normal dan juga aman dari serangan para monster. Tapi sayangnya itu nggak berlangsung lama karena monster yang sebelumnya menyerang orang-orang di pelabuhan kini secara ajaib bisa menaiki kapal dan terdampar di pulau itu hanya dengan bantuan arus laut. Dimana setelah monster itu membantai orang-orang yang ada di pulau itu, ketua dari koloni ini, Emmett dan juga Regan lalu memancing monster itu keluar dari pemukiman manusia dan membawa monster itu ke stasiun radio tempat koloni ini memutarkan lagu Beyond the Sea. Namun sayangnya dalam prosesnya monster ini berhasil membunuh ketua koloni itu dan membuat Emmett terluka saat dia berusaha melindungi Regan. Sampai akhirnya Regan sendiri berhasil membunuh monster ini dengan mengeluarkan suara feedback dari alat bantu dengarnya yang disetel dengan kencang lewat speaker dan frekuensi radio yang langsung membuat monster ini jadi kesakitan dan gampang dibunuh oleh Regan dengan menusuk batang tiang besi ke arah kepalanya. Di mana di saat yang sama di bunker milik Emmett, Evelyn sedang menyelamatkan Marcus dan juga bayinya dari serangan monster. Marcus yang sebelumnya diberi pesan oleh Regan untuk terus mendengar radio, pada akhirnya bisa menangkap frekuensi radio yang disetel oleh Regan dan menemukan frekuensi radio itu untuk membuat monster yang menyerangnya jadi kesakitan. Sehingga ini membuat Marcus dengan gampang membunuh monster itu dengan menembaknya sampai mati. Dan disinilah film A Quiet Place Part 2 selesai.
Nah, dengan sang sutradara sekaligus pemain dari film ini yaitu John Krasinski yang mengonfirmasi bahwa film A Quiet Place akan menjadi sebuah trilogi dan sedang digarap naskahnya, ditambah lagi dengan kesuksesan film ini yang bisa meraup 48 juta dolar hanya dengan 3 hari penayangan di bioskop, ini tentunya bisa jadi penjelas kalau film ini punya kemungkinan besar untuk berlanjut ke film sequelnya. Dan kalau film ini lanjut, tentunya yang masih jadi pertanyaan bagi kita adalah cerita apa yang bakal dimunculkan di dalam film A Quiet Place Part 3. Dimana jawaban sebenarnya bisa kita temukan di ending film ini yang menunjukkan kita bagaimana Regan dan juga Emmett kini sudah mengetahui kelemahan dari para monster itu, yaitu air, karena para monster gak bisa berenang, dan juga suara bising yang dihasilkan dari feedback alat pendengar milik Regan yang mengacaukan fungsi pendengaran dari monster-monster itu. So, dengan mereka yang sekarang udah tahu kelemahan dari para monster, maka di film ketiga nanti tentunya akan lebih mudah bagi mereka untuk melawan para monster ini. Bahkan bisa jadi dengan pengetahuan mereka ini, Emmett dan juga Regan nantinya bakal punya peran sebagai orang yang bakal ngelit para survivors seperti yang ada di pulau ini, pelabuhan, ataupun di tempat-tempat yang masih belum diketahui. Sampai nantinya mereka bisa melawan para monster dengan memanfaatkan kelemahan mereka, yaitu air dan juga suara bising. Apalagi kalau kita perhatikan baik di ending film pertama ataupun kedua yang selalu menunjukkan kita bagaimana Regan punya andil yang besar untuk membunuh para monster dengan memanfaatkan kelemahan mereka, maka sepertinya ini juga akan berulang di film ketiganya yang akan kembali memunculkan Regan sebagai aktor kunci yang akan menentukan kemenangan para manusia melawan monsternya nanti. Lalu dengan kehadiran Emmett yang di salah satu scene awal dijelaskan mempunyai saudara yang bekerja di base atau merefer pada base militer Amerika. Maka ini tentunya membuat Emmett punya koneksi ke militer Amerika yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Emmett untuk menambah pasukan dan juga persenjataan untuk melawan para monster di film ketiga nanti. Selain itu, dengan cerita di film pertama dan juga kedua yang selalu menceritakan bagaimana para karakter utama bisa menemukan kelemahan dari para monster, maka bisa jadi kedua film ini memang sengaja didesain oleh John Krasinski sebagai film yang menyiapkan para karakter utama di film ini untuk mengenal secara lebih dalam para monster yang jadi musuh mereka dan juga berbagai koloni manusia yang eksis di berbagai tempat di Amerika sebelum akhirnya para karakter utama bakal menyatukan koloni-koloni ini dan memimpin mereka untuk melawan para monster di akhir trilogi film ini. Meskipun kayaknya usaha mereka ini tentunya nggak bakal mudah, karena seperti yang kita lihat di film ini dengan hadirnya kelompok survivor barbar yang ada di pelabuhan, maka bisa jadi di film ketiga nanti bakal bermunculan banyak kelompok-kelompok jahat, di mana kelompok-kelompok ini mungkin saja bakal berkonflik dengan kelompok Emmett dan juga keluarga Abbott nantinya, yang mungkin aja bisa digambarkan seperti konflik antara kelompok survivor pimpinan Rick Grimes dan juga kelompok survivor pimpinan Negan di series The Walking Dead. Lalu dengan ending film ini yang memisahkan antara Regan, Emmett dengan Evelyn Marcus dan juga adiknya yang masih berada di tempat persembunyian, maka film ketiga nanti mungkin juga bakal menceritakan petualangan dari Regan yang dibantu Emmett untuk berkumpul lagi dengan keluarganya sebelum mereka ikut terlibat aktif dalam perang besar-besaran antara para manusia dan juga monster yang mungkin bakal terjadi di film A Quiet Place Part 3 nanti.